pada malam hari ini kita bisa berkumpul, dipersatukan kembali jemaat Tuhan, terkhusus jemaat GKPS di sektor 1 dalam rangka pertemuan sehari seminggu. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Tony Sinaga dengan Boru Saragi yang boleh menerima kita dan membukakan pintu bagi kita untuk kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan terus memberkati keluarga di tempat ini. Pelayan yang ambil bagian dalam ibadah pertemuan kita malam hari ini, kita menggunakan model B bahasa Indonesia. Pujian kami bawakan oleh Siswa Ahmad Damanik untuk membaca khotum Bapak Siswa M. Sinaga dan membaca teks ambilan minggu Bapak Siswa M. Sinaga. Untuk ambilan holi disampaikan oleh Bapak Pendeta Devri Budika Purba. Doa syafaat dibawakan oleh Bapak Samas Agus Gesang, dan nanti doa mulai surut. Aiman ambil bagian dalam pelayanan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kami berikan waktu tempat kepada keluarga Tony Sinaga yang Boru Saragi. Kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan supaya nanti didoakan oleh pembawa doa syafaat, kami persilakan. Itulah apa, puji Tuhan lah, sudah diberi Tuhan berkat untuk keluarga kami. Si Lilis sudah mengandung, usianya kurang lebih 13 minggu. Doakan Asyam lah, semoga anak yang dikandung Lilis sehat-sehat, tubuh kembangnya sehat, proses kedepannya lancar-lancar. Dan kebetulan hari ini Lilis juga berulang tahun. Doakanlah Lilis panjang umur, sehat, semakin diberkati, kedepannya semakin dalam pelayanan Tuhan ini semakin lancar. Saya Lain ulang tahunnya. Ya, terima kasih untuk keluarga dari kita yang hadir. Kami berikan waktu, kesempatan kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan, kami berikan waktu. Abang Kali dan Bang Daniel sama kakak itu kebetulan kemarin program bayi tabungnya sampai tabung udah berhasil, jadi udah positif. Doakan semoga ya lancar-lancar sampai perjuangan juga kan mereka 6 tahun kan. Jadi kalau memang itu ya berkat Tuhan dapat keponakan kamu tahun ini. Ini sudah cinta berlimpah. Ada lagi? Ya. Bendahara. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi mungkin nanti bisa langsung dirangkum oleh pembawa doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat. Baik, terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dalam khotum. Pada pertemuan malam hari ini model B bahasa Indonesia. Untuk responsoria kita nanti mengambil dari keluaran 15. Kami ada share di grup sektor 1. Mari kita persiapkan. Mari kita satukan hati. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, dan amin. Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke
dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allahku, Bapakku, luhurkan Dia. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tumbuh gandum. Engkau meniup dengan tapanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah? Siapakah seperti Engkau mulia karena ketulusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur layak kami persembahkan kepadamu. Engkau telah menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu denganmu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, sehingga kami memiliki kekuatan menerima dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Mari kita nyanyikan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 3. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari membaca teks panggilan ini. Nats khotbah minggu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu
desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Dan dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh merenung dan menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 149, Kidung Jemaat nomor 149, ayat 1, 2, dan 3. Sama tabiblah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Ayat 2. Diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus. Menuju surga jalanmu, bersama Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Ayat 3. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia
dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, yang dalam kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, dan permohonan kami biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini memberikan pengharapan, kekuatan atau juga menegur kami dalam segala keputusan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5. Ayah dapat. Ya. 2 Raja-Raja 5 dimulai ayat yang pertama dan diakhiri ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti. Ini lumayan panjang, jadi mohon bersabar. Demikianlah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang-orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyanyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parfar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya dari itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, salam untuk kita semua. Salam. Kebenaran firman Tuhan mau menggenapi apa tadi yang telah kita nyanyikan di pengantar sebelum memasuki nyanyian kita. Sang tabib telah dekat. Kita mengimani, kita mengakui, selain daripada pengajaran, selain daripada keselamatan, salah satu misi yang dibawa oleh Yesus dalam kehidupan kita orang percaya yaitu membawa kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan batin, tapi juga kesembuhan fisik. Itu yang kita mainkan dan itu yang kita doakan. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan, sembuhkanlah kami. Ketika ada permohonan di dalam pergumulan dalam hidup kita, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah kami. Dan di nas ini berbicara tentang kuasa Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti Bapak Ibu cerita yang saya bacakan, kita bertemu dengan 4 tokoh di dalam cerita ini, dan masing-masing 4 tokoh ini memiliki peranannya, masalahnya, dan nanti kita akan belajar dari keempat tokoh ini yang mana ada sebuah katakanlah pengalaman iman yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita. Tokoh yang pertama disebutkan itu seorang panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram, orang yang terkenal. Dan dia berasal dari Aram, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan disebutkan profilnya, Naaman ini seorang yang sangat disayangi oleh tuannya. Sebagai seorang panglima, dia sangat disayangi oleh tuannya. Kenapa? Karena kemanapun dia pergi berperang, Naaman selalu membawa katakanlah kemenangan. Itu tokoh kita yang pertama. Seorang panglima yang terkenal, disayangi oleh tuannya, dan memiliki masalah. Masalahnya adalah dia memiliki penyakit kusta. Jadi kalau disebutkan penyakit kusta, penyakit yang menular pada saat itu, dan ada sebuah pemahaman di balik penyakit itu bahwa itulah penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Dia orang terkenal, tetapi ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Dunia terasa hampa. Kita memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi ketika kita mengalami sakit penyakit, kita merasakan tidak ada artinya yang kita miliki. Karena itulah kita mengaminkan, kita mengakui kesehatan adalah harta yang paling berharga. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Banyak orang yang katakanlah menghabiskan apa yang dia miliki, menjual tanah, menghabiskan deposito untuk bisa sembuh. Dan itu yang dialami tokoh kita yang pertama, yaitu Naaman. Dia terkenal tapi tidak ada artinya karena dia memiliki sebuah penyakit. Tokoh yang kedua, kita bertemu dengan seorang, tidak disebutkan namanya siapa, tapi hanya disebutkan dari mana asalnya, yaitu bahasa sekarang pembantu Naaman. Kira-kira seperti itu. Pembantu Naaman, hanya disebutkan jenis kelaminnya seorang perempuan, dan disebutkan dia berasal dari mana, yaitu dari Israel. Ketika dia melihat tuannya yaitu Naaman menderita penyakit, dia berpikir ada seorang nabi, yaitu di kampungnya dahulu, Samaria, yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan itu dia sampaikan kepada istri Naaman. Dia berkata, seandainya tuanku berada di Samaria, pasti penyakit tuanku ini akan sembuh. Dan berita ini disampaikan kepada Naaman, dan sama seperti setiap orang, ketika sakit pasti ingin sembuh. Apapun kita lakukan supaya kita bisa sembuh. Mau mahal, mau kemana, pasti akan kita lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Naaman. Dia pergi kepada tuannya, rajanya, pimpinannya untuk permisi, kira-kira seperti itu. Dan raja ini memberikan surat pengantar kepada Raja Israel pada saat itu di Samaria. Dan apa yang dibawa oleh Naaman menjumpai Raja Israel pada saat itu? Disebutkan ayat yang keempat ini, dia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Kalau dikalkulasi, kalau dihitung apa yang dibawa oleh Naaman ini, harta yang sangat besar, harta yang sangat mahal. Ini yang tadi saya sebutkan. Ketika seseorang ingin sembuh, dia akan berusaha, tidak menghitung, tidak peduli apa yang dia habiskan. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas. Itu jumlah yang sangat banyak, dan ada 10 potong pakaian. Dan dengan berbekal itu dan berbekal surat pengantar, Naaman menjumpai Raja Israel. Ketemu kita tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga yaitu Raja Israel.
Dan ketika dibawa kepada dia surat pengantar yang intinya supaya menyembuhkan Naaman, Raja Israel dengan ketakutan dan kepanikan berkata, pada ayatnya yang ke-7, ketika dia membaca surat itu, dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan dan selanjutnya. Tokoh yang ketiga, Raja Israel, merasa ketakutan dan panik dan berkata, Allahkah aku, karena dia berpikir hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Padahal sebenarnya dia adalah seorang raja. Tidak ada menyatakan dia adalah seorang Allah. Dia adalah seorang raja. Dan kalau seorang raja sebenarnya dalam perjanjian lama ada masalah, harus ditanya kepada Tuhan melalui nabi. Tidak ada menyatakan dia adalah seorang Allah. Dia adalah seorang raja, tetapi mengetahui ada masalah yang sampai kepada dia berkata dalam kepanikan dan ketakutan, Allahkah aku yang bisa memberikan kematian dan kehidupan? Dan dia berpikir negatif. Cari gara-gara ini si Naaman ini. Dia mencari gara-gara terhadap aku ini. Itulah tokoh kita yang ketiga. Dan bertemulah kita tokoh yang keempat, yaitu Nabi. Nabi yang bernama Elisa. Dia mendengar Naaman datang dan dia tahu apa masalahnya, dan dia menitip pesan, datanglah kepadaku, saya akan bisa sembuhkan. Supaya Naaman tahu di tengah-tengah bangsa Israel ada seorang nabi. Kira-kira seperti itu. Nabi itu peranannya adalah penyambung lidah Allah. Naaman pergi menjumpai nabi kita ini, dan nabi ini memberikan sebuah solusi bagaimana supaya sembuh. Silahkan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan mendengarkan solusi itu, Naaman merasa tidak percaya. Naaman merasa direndahkan. Karena apa? Elisa tidak menjumpai dia. Padahal Naaman itu sudah di depan pintu rumahnya. Naaman adalah, jangan kita lupa, seorang panglima. Panglima, orang yang dihormati. Dan Elisa tidak menjumpai si Naaman. Dan dia berpikir, sebenarnya saya harus menjumpai dan menggerakkan tangan-tangannya di atas penyakitku dan memanggil Allahnya, maka saya akan sembuh. Kalau disuruh mandi di sungai Yordan, sebenarnya sungai di kampungku, di negaraku, sungai Parpar, sungai Bana jauh lebih jernih, jauh lebih bersih. Tapi kenapa saya disuruh mandi ke sungai Yordan? Padahal sungainya dibandingkan sungai di Aram, Parpar dan Abana jauh lebih bersih. Dia tidak terima. Dia tidak terima, tetapi syukur ada pengikutnya yang bijaksana yang memberikan pendapat. Sebenarnya Tuanku, ketika perkara yang sulit dihadapkan kepadamu, pasti engkau akan lakukan. Padahal ini hanya perkara sederhana, hanya mandi ke sungai Yordan 7 kali. Apa susahnya? Perkara sulit akan Tuanku lakukan untuk sembuh. Ini hanya perkara sederhana, mandi, berendam ke sungai Yordan, akan sembuh. Dan mendengar itu, Naaman, singkat cerita, membenamkan dirinya ke sungai Yordan, dan terjadilah ketahiran. Dia menjadi sembuh dan cerita selesai. Cerita selesai. Sekarang kita mau melihat kira-kira dari cerita ini, dari 4 tokoh yang tadi sudah saya terangkan, kira-kira pengajaran rohaninya, pesan yang disampaikan kepada kita melalui cerita ini apa? Yang pertama, dari keempat tokoh, kalau ada pertanyaan, Bapak Inang, juga nama Poso, tokoh yang manakah yang kita bisa ambil sebuah pengalaman iman yang baik di sini? Naamankah, pembantu Naaman, raja atau nabi? Saya mau sampaikan, tokoh yang luar biasa sebenarnya di sini adalah pembantu Naaman. Karena hanya melalui informasi dari dia, maka ceritanya berlanjut. Dan dibandingkan dia kepada seorang raja Israel, sebenarnya raja Israel dalam cerita ini sudah harus malu. Sudah harus malu. Sudah harus malu sebenarnya. Dan dia dibandingkan dengan seorang pembantu Naaman yang tidak diperhitungkan tapi memiliki iman. Di Samaria ada orang yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika seorang raja dengan panik dan takut berkata, apakah saya Allah yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghidupkan, dibandingkan dengan pembantu Naaman jauh lebih dahsyat. Jadi yang mau disampaikan Bapak Inang,
pelajaran dari situ, beriman kepada Tuhan sebenarnya tidak ditentukan dengan apa jabatan kita, apa status kita, tetapi beriman kepada Tuhan ini sebenarnya lebih kepada pengalaman iman kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak semua, kalau dalam jabatan di gereja, pendeta bisa saja tidak memiliki pengalaman iman secara pribadi bersama Tuhan. Majelis, kalau situ, kalau sama, tapi warga jemaat biasa, tapi bisa memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Karena beriman sekali lagi bukan ditentukan apa jabatan kita, tapi ditentukan bagaimana pengalaman iman kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling menentukan kita. Sering saya sebutkan kira-kira seperti ini. Gelar-gelar rohani, Bapak Ibu, tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan gelar-gelar rohani itu. Yang menyelamatkan adalah pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kita belajar juga dari si Naaman. Naaman seorang yang sombong, seorang yang terkenal, seorang yang berpikir Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jupai mau, digerak-gerakkanlah tangannya, dipanggillah Tuhannya, sembuhlah aku. Tapi ternyata cara Tuhan untuk menyembuhkan Naaman bukan seperti cara yang dipikirkan oleh Naaman. Pelajarannya adalah Tuhan sebenarnya berdaulat dalam kehidupan kita. Sering kita berpikir dan kadang membuat Tuhan itu menjadi seperti diri kita yang harus bekerja sesuai dengan cara kita. Tadi bersyukur juga kita ya, bersyukur apa yang diminta oleh tuan rumah, yang diminta saudara. Sebenarnya kan kalau kita mau jujur ya, kepada tuan rumah, mungkin saya bisa rasakan pengalaman imannya setelah menikah. Pikirannya apa? Maunya cepat-cepat dapat momongan. Saya juga seperti itu, karena anak saya yang pertama itu juga agak sedikit tidak langsung dapat kira-kira seperti itu. Pikiran kan seperti itu Pak, pikiran seperti itu. Tapi ternyata tadi setelah hampir 1 tahun baru bisa menerima berkat itu ya. Itu baru 1 tahun, dan ada tadi informasi baru setelah 6 tahun ya. Baru setelah 6 tahun. Coba. Betapa jauhnya sebenarnya pikiran kita untuk bisa memahami, mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, berilah Tuhan bekerja berdaulat dalam kehidupan kita. Benar, kita memiliki sebuah katakanlah rencana, tetapi seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus itu, yang ditegur pada saat itu, yang bertanya, jangan katakan saya mau ke kota ini, ke kota itu, mau berjualan ini dan berjualan itu, tetapi orang beriman akan berkata, kalau Tuhan berkehendak, kami akan ke kota ini, kami akan ke kota itu. Kalau Tuhan berkehendak, kira-kira seperti itu yang mau disampaikan. Dan terpujilah, ini pengalaman iman yang tidak secara kebetulan untuk keluarga kami di tempat ini. Terpujilah, tergenapilah firman Tuhan yang menyatakan tadi, ada cara Tuhan yang unik yang tidak dapat kita pikiri dengan pikiran kita, dan itu yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi secara khusus yang di tempat ini. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, pengajaran iman yang luar biasa. Di manakah Naaman sembuh? Di sungai Yordan, bukan di Abana, bukan di Parpar. Artinya yang mau disampaikan adalah Naaman itu sembuh di wilayah Israel, Yordan itu ada di wilayah Israel. Hulunya di Gunung Hermon, Sungai Yordan dari Gunung Hermon turun ke Danau Galilea dan turun lagi habis di Laut Mati. Itu berada di wilayah Israel. Jadi Naaman mengakui bahwa dia disembuhkan oleh Allah Israel. Dan yang menarik adalah Naaman ini sembuh karena dia percaya kepada Allah atau tidak? Karena dia adalah panglima Raja Aram. Jadi kalau sederhananya Bapak Inang, Naaman ini sembuh semata-mata karena anugerah Tuhan. Setelah dia sembuh baru dia berkata, saya akan percaya kepada Allah Israel. Bukan ketika dia beriman dia disembuhkan. Pesan yang mau disampaikan sekali lagi,
ada Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Tidak serta-merta Tuhan itu bekerja melalui cara kita, doa kita, atau kita katakan kita orang yang beriman. Tetapi sekali lagi Tuhan itu, Allah itu jauh berdaulat dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan akan perbuat. Apakah dia tidak percaya, apakah dia kurang percaya, atau dia yang percaya, itu kembali kepada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus sadarkan di mana posisi kita dan di mana posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, diberkatilah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, sebuah cerita di dalam Alkitab kami yang memiliki berbagai kebenaran rohani yang luar biasa yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu itu bisa tinggal dalam hati kami, pikiran kami, dan kami bisa ya Tuhan belajar mengimani Engkau, belajar mengimani bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang boleh kami terima pada saat ini. Biarlah kami bertumbuh menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, yang dalam kerendahan hati berkata dalam doa kami, kehendak-Mu lah ya Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun untuk segala hal-hal, untuk segala pikiran yang dalam keterbatasan sering mungkin Tuhan menganggap Engkau adalah Allah yang tidak peduli, Allah yang sama seperti kami manusia. Tetapi melalui firman-Mu kami disadarkan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Kidung Jemaat nomor 460, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah bernyanyi nanti kita masuk dalam doa syafaat. Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, mari kita nyanyikan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ayat 2. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ayat 3. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak
di surga. Dan terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami boleh merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan pada malam hari ini boleh berkumpul di rumah saudara kekasih kami untuk melakukan kebaktian kami. Kami boleh menaikkan pujian kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekarang kami menaikkan doa sahabat kami. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengkuduskan kami agar kami layak Tuhan datang di hadirat-Mu untuk memohon, meminta permohonan kami. Dan dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga di rumah ini yang telah membukakan pintu rumah mereka untuk tempat kami beribadah. Engkau yang memberkati keluarga ini, Engkau memberkati rumah ini Tuhan menjadi rumah doa agar rumah ini dan keluarga ini boleh dipakai Tuhan untuk sebagai saluran berkat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas informasi yang kami dengar bahwa inang di rumah ini Tuhan boleh Engkau layakkan, Engkau boleh berikan Tuhan anak yang dikandung Tuhan 13 minggu. Kami bersama Tuhan bersatu dalam doa. Engkau yang memberkati Tuhan perkembangan janin yang dikandung agar Tuhan pertumbuhan dan perkembangan janinnya boleh sempurna. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menjagai sehingga nantinya Tuhan di hari yang akan datang untuk kelahiran dia boleh hadir di dunia ini penuh dengan sukacita dari orang tuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk inang yang ngandung, Engkau yang menjagai Tuhan, yang tutup bungkus, Engkau yang memberikan kesehatan, jauhkan dari penyakit Tuhan dan kecelakaan. Begitu juga dengan Bapak Tony Sinaga Tuhan yang boleh berkati pekerjaannya, Tuhan yang boleh berkati kasih sayangnya untuk boleh menjaga dan merawat istrinya yang sedang mengandung. Engkau berikan kesabaran Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan kepada dia agar dia boleh belajar Tuhan untuk bersabar dalam kondisi-kondisi nanti yang boleh dihadapi. Kami juga Tuhan berdoa dan bersyukur untuk keluarga kami, Bapak Daniel Sinaga Tuhan, yang memberikan juga Tuhan berkat-Mu. Dalam 6 tahun usia pernikahan mereka, Engkau boleh memberikan jalan Tuhan untuk mereka boleh menikmati juga berkat anak. Kami berdoa Tuhan untuk program bayi tabung yang telah berhasil Tuhan positif, kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa Tuhan mungkin manusia penuh kekhawatiran bagaimana akan hari depan, tapi kami yakin Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, anak yang boleh dikandung Tuhan boleh nanti bertumbuh berkembang juga dengan sempurna Bapa. Engkau yang menjagai dalam rahim ibunya, pertumbuhannya, begitu juga nanti Tuhan untuk semua yang dibutuhkan, Engkau yang cukupkan. Kami mau bawa keluarga kami, Bapak Daniel Sinaga yang di Medan, dengan inang dan kandungannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, kami mendengar Inang Lilis berusaha lagi Tuhan hari ini boleh berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun Tuhan umur bagi inang ini. Kami berdoa Tuhan untuk inang ini, Engkau yang memberikan dia kesehatan, Engkau berikan umur yang panjang, Engkau yang memberikan Tuhan kebijakan dan juga Tuhan kasih sayang untuk boleh melayani suaminya dengan baik. Kami bawa semua pergumulan yang ada dalam keluarga mereka hanya dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan khusus untuk jemaat sektor 1. Engkau yang berkati kami Tuhan, semua yang ada hadir maupun yang belum sempat hadir. Engkau berkati kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di setiap pergumulan hidup kami. Engkau yang berkati kami Tuhan, baik kami sebagai orang tua dalam mencari rezeki pekerjaan untuk kebutuhan keluarga kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk boleh memenuhi semua kebutuhan dari keluarga kami. Engkau juga memberkati Tuhan, memberikan kami hikmat untuk mendidik anak-anak, biar anak-anak kami Tuhan bukan hanya anak-anak yang pintar, tetapi juga anak-anak yang boleh takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan juga dalam studi mereka. Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami yakin Tuhan yang memberikan
apa yang menjadi kerinduan kami seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan anak-anak yang Kau layakkan kepada kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, pertumbuhan dan perkembangan mereka, untuk pendidikan mereka, Engkau yang berkati, agar mereka Tuhan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak pintar, anak-anak yang berprestasi Tuhan, dan memiliki masa depan yang gemilang. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta dan majelis yang ada di gereja kami. Engkau yang berkati Tuhan pelayanan Bapak Pendeta dan keluarganya, agar Tuhan semakin banyak kami memiliki kerinduan dan boleh berberkati atas pelayanan dari Bapak Pendeta dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis, Engkau berikan kami kesaktian Tuhan dan jiwa melayani, agar kami boleh layak Tuhan untuk melayani Engkau, dan kami boleh menjadi berkat juga bagi umat kami. Begitu juga kami berdoa Bapak untuk program-program gereja kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang berkati apa yang kami rencanakan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah minggu kami yang akan kami lakukan. Ya Bapak, Engkau berkati yang melayani, Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat yang akan hadir di ibadah kami hari Minggu, agar kami Tuhan dengan penuh sukacita boleh datang bersama-sama, boleh melayani dan boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam doa ini. Kami berkati Tuhan pemimpin negara kami, agar pemimpin negara kami Tuhan dari tertinggi sampai terendah boleh membawa kesejahteraan, boleh membawa kedamaian, dan boleh membawa kami menjadi bangsa yang bersatu dan boleh menjadi bangsa yang terberkati. Kami mendoakan mereka memiliki hikmat Tuhan untuk menentukan kebijakan yang takut akan Engkau. Kami adalah manusia yang berdosa ya Bapak. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami panjatkan ke hadirat Tuhan, Engkau boleh dengarkan, karena Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami hanya bersandar kepadamu. Tapi kami kembali Tuhan mengingat bahwa apa yang kami minta mungkin masih kekurangan, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Kehendak-Mu lah Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi kami penuh pengharapan bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450, ayatnya yang pertama dan kedua. Setelah bernyanyi nanti doa dari tuan rumah Tonggo Bani Masbuton. Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kita nyanyikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur,
satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami dalam aktivitas kami hari ini Tuhan, masih memberi kami nafas kehidupan pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena masih memberi kesempatan kami berkumpul di rumah ini Tuhan, dalam menyelenggarakan pertumbuhan sektor 1 di KPS Pontianak Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur walaupun cuaca kurang bagus, tapi masih bisa mengumpulkan keluarga kami di rumah ini Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana telah disampaikan khotbah oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan hamba-Mu ini Tuhan bisa bermanfaat bagi kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, bisa kami contohkan dalam kehidupan kami, di mana yang baik bisa kami terapkan, yang buruk bisa kami jauhkan dari kehidupan kami. Dan buat berkati juga keluarga kami Tuhan, yang belum bisa datang ke rumah ini, yang dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan Tuhan, yang juga yang belum sempat ke sini dalam akhir perjalanan mereka, Kau berkati perjalanan mereka, Kau bantu perjalanan mereka juga Tuhan, dan juga nanti keluarga kami sepulangnya mereka ke rumah masing-masing Tuhan, Kau berkati perjalanan mereka, Kau sampaikan mereka ke rumah mereka, bertemu keluarga mereka masing-masing dengan keadaan selamat tanpa keluhan apapun. Dan kami yang tinggal di rumah ini Kau juga berikan kami kesehatan, kekuatan juga Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan, itu berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami tidak bisa mengucapkan satu persatu Tuhan atas berkat sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami juga memohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun dan kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 2, dan 3. Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 2, dan 3. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Mari kita nyanyikan. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan, terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, Ayat 3. berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, yang Maha Pengasih dan penuh kasih karunia, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah semua hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan firman-Mu. Terima dan berkatilah persembahan yang kami bawa ke depan-Mu untuk mendukung pelayanan gereja-Mu, supaya firman-Mu semakin diberitakan. Ingatkanlah kami senantiasa akan tanggung jawab kami kepada gereja, keluarga, dan masyarakat. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam untuk kita semuanya. Halo. Baik, ibadah kebaktian keluarga kita sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada ketua sektor. Kalau ada informasi atau pengumuman, kami berikan waktu. Terima kasih. Jadi salam untuk kita semua. Salam. Informasi yang pertama kami mendengarkan dan menyimak